Halo sahabat Bokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art. Teman-teman, pagi hari ini saya ingin sharing tentang pruning santigi. Ya, ini kebetulan saya sedang menangani pruning dari pohon ini. Ya, pohon yang cukup besar, kurang lebih 2,5 meter tingginya. Ya, memang ini bukan untuk dibuat bonsai yang ukurannya maksimal hanya 1,5 meter. Ini kita simpan di sini untuk welcome tree, ya, pohon selamat datang di Galeri Bokop Art Surabaya. Ya, pruning santigi seberapapun ukuran pohonnya tetap sama ya teman-teman. Yang kita potong adalah tangkai daun. Jadi ini adalah tangkai daun, ini adalah kelopak-kelopak daun yang kita potong tangkai daun. Kita usahakan dipotong sesuai dengan keinginan ya. Jadi misalkan kita menginginkan dia sampai sini, kita potong di sini. Ya. Nah, ini baik yang panjang maupun yang pendek. Semua tunas diusahakan terpotong. Semua ujung ini diusahakan terpotong. Ya, sambil kita ikuti bentuknya. Artinya supaya tidak terlihat flat, kita ikuti keluar masuknya, kita ikuti turun naiknya. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan perantingan yang sudah ada. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada perpecahan ya. Kelompok-kelompok inilah yang kita ikuti. Kelompok-kelompok supaya nanti kelompok daun yang ada di perpecahan ini sendiri daripada kelompok yang lain. Ya, per kelompok nanti apabila memang sudah dalam kematangan tertentu akan terlihat gumpalan-gumpalan seperti awan. Nah, disitulah kunci kita bisa memotong daun santigi dengan mengikuti anatominya sehingga nanti kesan natural yang didapat. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, bagaimana pohon ini terlihat setelah saya pruning, bahwa dengan cara mengikuti alur ataupun perpecahan anatomi perantingannya, kita bisa mendapatkan kesan natural dari pohon ini. Ya. Jadi kondisi demikian ini tercipta bukan karena sekonyong-konyong kita melakukan pemotongan, tetapi tercipta dari awal kita membuat penataan perantingan atau percabangannya. Dari berdasarkan kekuatan tumbuh yang ada, kita telah memilah-milah seperti ini, ada kekuatan tumbuh ya, mana nanti ranting atau cabang yang akan dibuat pemimpin, mana pengikut, kemudian mana yang ekor, dan seterusnya. Ya, jadi ini memang direncanakan dari awal. Untuk mempunyai struktur sedemikian rupa sehingga nanti bisa diwujudkan anatomi yang bagus untuk kemudian diikuti dengan proses selanjutnya, komit pada pemilihan ataupun rencana awalnya. Jadi ini memang bukan sekedar kegiatan memotong atau memangkas ya, tetapi melanjutkan proses yang kita rencanakan dari awal, mulai dari pembuatan percabangan dan perantingan. Ya, selain itu tidak kalah penting adalah menghilangkan dulu pertumbuhan liar seperti ini. Bisa dilihat di sini banyak sekali titik tumbuh yang belum kita perlukan. Nah, ini sedini mungkin kita buang. Termasuk daun-daun ataupun tunas-tunas yang ada di ketiak
ketiak ini ya, ketiak percabangan atau perantingan ya, dibersihkan. Jadi yang kita kehendaki menyisahkan adalah apa-apa yang berada di ujung perpecahan perantingan. Nah, ini biasa disebut pembuatan cangkrang ataupun tajuk ya, tajuk yang berdasarkan perpecahan perantingan. Ya, tajuk. Nah, tajuk-tajuk ini sudah kita rencanakan dari awal. Oke teman-teman, saya lanjut dulu dengan proses pruning semuanya ini. Saya akan pasang steker di sini untuk memruning bagian atas. Nanti kita kembali lagi, saya akan memberikan sedikit review tentang pohon ini. Dan kemungkinan saya juga kepingin untuk sharing bagaimana kita mengawetkan kayu kering pada pohon ini. Seperti dilihat di sini, kayu kering dari pohon ini sangat banyak sekali. Ini perlu diawetkan, perlu dijaga agar tidak lapuk dan lain-lain. Nah, nanti larutan apa yang saya pakai dan bagaimana cara aplikasinya, saya sekaligus akan sharingkan di pohon ini. Kita ikuti prosesnya. Ya, ini saya sudah sampai di bagian atas. Perlu saya sharingkan juga, ada beberapa ranting yang masih di los. Ini kita biarkan dulu apabila memang pembesarannya belum sesuai. Ya, jadi saya menghendaki di sini ada nanti perantingan yang turun. Kemudian saya mengambil salah satu pertumbuhan dan kita besarkan. Ini usia sudah kurang lebih 3 bulan ya kita besarkan. Lumayan sudah mendapat kurang lebih diameter 4 mili sampai 5 mili ini. Nah, ini kita besarkan dulu. Ini juga nanti kita tidak potong, kita besarkan dulu. Tapi atasnya boleh dipotong, nggak ada masalah. Jarak antara tajuk inilah yang kita maintain ya, jadi ini namanya gap. Nah, seperti ini ada pemisahan antara anak ranting ini dan anak ranting yang di sebelahnya. Tetapi kalau kita kurang teliti, ini seolah-olah jadi satu. Nah, ini memang harus dipisah, harus ditunjukkan bahwa ini berbeda sumber pertumbuhan. Dengan cara mengurangi salah satu sisi satu sama yang lain. Nah, sekarang udah terlihat terpisah. Sama saja teman-teman, artinya ukuran pohon tidak membedakan perlakuan sama sekali. Ketika kita pruning, yang perlu diperhatikan adalah seperti tadi sudah kita utarakan, yaitu perpecahan perantingan. Kelompok-kelompok itulah yang kita perhatikan. Selain itu juga gap atau spasi antara tajuk juga sangat perlu untuk diperhatikan. Oke, saya lanjut lagi ya. Nanti akan saya sharingkan lagi apabila ada yang perlu saya sharingkan. Ada sarang burung teman-teman. Wow, ada telurnya. Ada 2 telur.
telur. Kita biarkan ya teman-teman, kasihan. Kayaknya burung pipit ini. Sudah selesai teman-teman. Ya, jadi itu tadi sharing saya sedikit tentang pruning santigi. Seperti kita tahu bersama bahwa proses membuat bonsai sangat banyak sekali tahapannya ya. Termasuk salah satunya barusan apa yang saya lakukan, yaitu trimming atau pruning. Ya, di sini kita sebenarnya adalah kesinambungan dari proses seperti tadi saya jelaskan bahwa pruning tidak asal dipotong saja, tetapi perlu diperhatikan bagaimana asal usul dari kumpulan tajuknya. Jadi dipisah-pisah antara perpecahan-perpecahan ranting, anak ranting, dan seterusnya. Oke teman-teman, saya pikir konten kita cukup dulu. Untuk konten berikutnya, tetap di pohon yang ini, saya akan memperagakan atau men-sharingkan bagaimana merawat kayu kering atau deadwood ya, atau kalau biasa di bahasa Jepang jinshari. Ini adalah shari. Kalau jin itu yang kayunya mencuat keluar seperti itu jin. Ya. Nah itu jin. Nanti saya akan ulas, saya praktekkan, kemudian larutan apa yang kita gunakan untuk mengawetkan kayu yang biasa disebut lem sulfur. Nanti akan kita ulas di konten berikutnya. Oke, ada katak. Ya, tadi ada sarang burung, sekarang ada katak. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Semoga ini tadi bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.